Baik sahabat percikan iman semuanya, insya Allah selama 15 menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat percikan iman semuanya, bagaimana, sehat? Alhamdulillah ya, semoga Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya dan kita selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita ya. Masih ingat yang kemarin ngebahas tentang apa? Tentunya pada sahabat semuanya pada ingat ya, bahwa kita pertemuan kemarin kita ngebahas tentang bagaimana pentingnya Al-Fatihah yang baik dan benar. Untuk saat ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran yang dengan baik dan benar, terutama pada pembahasan wakaf. Ada sebagian yang kemudian teman-teman tuh tidak paham, ini wakafnya harus bagaimana cara membacanya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas kepada bagian wakaf ini, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk like, kemudian follow, subscribe di media kami, baik itu IG maupun YouTube kami di atas nama Percikan Iman. Baik, sahabat Percikan Iman semuanya, untuk contohnya boleh dibuka Al-Baqarah ayat 1 di awal saja biar lebih mudah. Langsung saja kita ke contohnya ya. Bahwa wakaf itu ada banyak. Ya, wakaf itu ada banyak. Ada mim wakaf lazim, mim kecil, wakaf lazim. Itu artinya kita harus berhenti. Itu wajib berhenti. Kalau dalam tanda kendaraan lampu merah, ya. Kemudian ada jim wakaf jaiz, itu boleh berhenti atau juga boleh melanjutkan. Kemudian lam alif wakaf mamnu. Nah, kalau lam alif wakaf mamnu secara kaidah artinya adalah tidak boleh berhenti tanpa mengulang kecuali pada ra'su ayat. Kemudian ada qaf lam, al waqfu aula, artinya lebih baik berhenti. Kemudian ada sad lam, al waslu aula, lebih baik terus. Dan ada 2.3 yang artinya tidak boleh berhenti di salah satu titik 3. Baik, bagaimana kemudian mengaplikasikannya? Ya, biar lebih mudah, kita akan aplikasikan langsung. Karena kalau hanya teori saja tanpa diaplikasikan, khawatir tidak paham. Ya. Sekarang kita akan langsung aplikasikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Ya, di halaman pertamanya ya, di muka pertamanya. Baik, ta'awuz dan bismillah ya, karena kemarin sudah baik bacaannya, sudah belajar. Sekarang kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 1 ya. Alif lam mim. Di situ ada wakaf jim, ya. Kalau Qur'annya mu'asir, ya, di situ ada wakaf jim.
Nah, jim waqaf seperti ini namanya waqaf jaiz. Waqaf apa? Jaiz. Ya. Artinya apa? Artinya adalah boleh berhenti, boleh melanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya nanti kita akan cek lagi. Khawatir karena ini mah di awal, teman-teman agak sulit. Nanti kita akan ketemu lagi. Contoh, misalnya kalau mau dilanjutkan di ayat keempatnya, di Al-Baqarah ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini kalau mau berhenti, ya. Karena waqaf jaiz, ada jim waqaf jaiz. Tapi kalau kemudian sahabat semuanya ingin melanjutkan, karena misalnya napasnya masih kuat, boleh. Misal, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi, dia diwasalkan atau diteruskan bacaannya. Kenapa? Karena merasa masih sanggup secara napas, ya. Jadi diadakannya atau adanya wakaf ini untuk memudahkan kita para pembaca, orang muslim yang membaca Quran, mengatur ritme dan napas. Kebayang kalau tidak ada wakaf, kita berhentinya di mana, ya? Napasnya seperti apa gitu ya? Maka diadakanlah wakaf. Dan ingat tadi jim itu wakaf jaiz. Jadi boleh berhenti, kemudian juga boleh melanjutkan. Nah, di ayat kedua di Al-Baqarah ada 2.3 waqaf mu'anaqah. Nah, maksudnya apa? Coba dicek dulu. Ada 2.3 ya. Nah, maksudnya adalah hanya boleh berhenti di salah 1.3. Jadi, para sahabat semuanya kalau baca Quran kemudian menemukan 2.3 seperti ini, maka pilih mau berhenti di awal atau yang keduanya. Misal kita mau berhenti yang di awal nih. Dzalikal kitabu la raib. Yang keduanya dia wasal. Fihi hudal lil muttaqin. Ya, begitu. Itu kalau mau berhenti di awal. Atau yang di awalnya diwasal, yang keduanya berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kelaziman kita biasanya ya. Kita lazim berhenti di fi. Hudan lil muttaqin, ya. Nah, tolong diingat, hanya boleh berhenti di salah 1.3. Jadi pilih di antara keduanya berhenti. Jangan kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Secara kaidah ya, tidak sesuai ya kalau menurut arti ya yang tadi di waqaf mu'anaqah tadi 2.3 waqaf mu'anaqah. Nah, selanjutnya masih di ayat kedua di Al-Baqarah, di akhir ayat kita menemukan ada lam alif ya. Lam alif waqaf mamnu. Nah, apa sih artinya waqaf mamnu atau lam alif ini? Artinya tidak boleh berhenti tanpa mengulang kecuali di ra'su ayat atau di akhir ayat. Jadi kalau di akhir ayat dia boleh berhenti. Tidak harus mengulang. Tapi kalau kemudian di tengah ayat ya, maka dia kalau mau berhenti mengulang. Ya. Bagaimana contohnya? Di ayat 5-nya ada contohnya kebetulan ya. Perhatikan ayat 5 Quran surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia tidak berhenti. Kenapa? Karena harus lanjut. Tapi kalau mau berhenti boleh? Boleh. Hanya saja kalau mau berhenti harus mengulang. Contoh. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Misal berhenti karena napasnya habis misalnya. Hudam, mengulang lagi. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Begitu.
ya. Dibacaannya begitu. Jadi kalau kemudian lam alif waqaf mamnu itu kalau kita menemukan dia berhenti. Kalau mau berhenti mengulang. Kalau di ra'su ayat boleh berhenti tanpa harus mengulang. Maka kaidahnya lam alif waqaf mamnu artinya tidak boleh berhenti tanpa mengulang kecuali di ra'su ayat atau di akhir ayat. Akhir ayat boleh kemudian berhenti tidak harus mengulang. Tapi kalau pertengahan ayat, di tengah-tengah, maka lam alif waqaf mamnu harus mengulang jika berhenti. Ya. Ingat, kita sudah 3 nih. Yang pertama jim, waqaf jaiz, ya, itu boleh berhenti, boleh terus. Yang kedua 2.3 waqaf mu'anaqah, itu mah harus pilih salah satu. Ya. Berhenti di mana? Yang ketiga tadi lam alif waqaf mamnu. Lam alif waqaf mamnu ini dia kalau mau berhenti boleh, tapi harus mengulang. Kecuali di ra'su ayat boleh berhenti. Baik, kita temukan lagi selanjutnya di ayat ke-7. Kita ada waqaf baru. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sam'ihim itu ada waqaf. Qaf lam, tulisannya qaf lam, ya. Nah, namanya al-waqfu aula. Namanya al-waqfu aula. Artinya gimana? Artinya berhenti lebih baik. Jadi kalau menemukan waqaf ini, maka sebaiknya berhenti. Kenapa? Ya untuk mengatur nafas kita, ya. Biar enak baca Qur'annya, biar tidak terburu-buru juga, ya. Diatur, ya. Jadi kalau ada qaf lam, berhenti diusahakan, ya. Kemudian ada lagi tuh yang baru di ayat ke-8. Misal, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di akhir ayatnya, di ayat ke-8 Quran surah Al-Baqarah ada mim waqaf lazim. Mim waqaf lazim ini artinya harus berhenti, dan kebetulan dia ada di akhir ayat, jadi berhenti, ya. Nah, selanjutnya kalau kemudian kita mau contoh yang tadi lam alif waqaf mamnu dilanjutkan, misal ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Jadi maradungnya dilanjutkan, ya. Kenapa? Ya karena lam alif tidak boleh berhenti, ya. Nah, ada satu lagi di ayat 16. Kebetulan ada contoh di ayat 16. Perhatikan. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita menemukan waqaf di kalimat bil huda, itu waqaf sadlam. Sadlam itu artinya apa? Nah, artinya lebih baik terus, namanya al-waslu aula. Jadi sadlam itu namanya al-waslu aula. Ingat, sadlam al-waslu aula. Artinya lebih baik terus, ya. Diutamakan terus. Jadi kalau menemukan sadlam, terusin. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, itu sudah saya sampaikan 6 tanda waqaf yang kemudian sering ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana ini mah tidak ada tandanya, kita berhenti? Ya boleh. Kalau napas kita kemudian tidak sanggup, kemudian kita berhenti, boleh. Kemudian bagaimana cara membacanya lagi? Mengulang 1 atau 2 kalimat sebelumnya. Misal di ayat 13 nih, saya contohkan, ya.
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Karena kehabisan napas kita berhenti. Ngulang lagi di kalimat qalu saja cukup. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, jadi kalau kita baca Quran disesuaikan napasnya, kemudian diatur napasnya. Kalau habis napasnya berhenti. Jangan kemudian habis napas kita tetap melanjutkan. Itu tidak boleh ya. Misal kayak tadi masih di ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu nggak boleh ya. Kita di tengah-tengah bacaan melanjutkan bacaan tapi tarik napas atau curi-curi napas itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebaiknya berhenti dan mengulang saja ya. Itu ya. Tolong diingat, tadi kita sudah belajar 6 waqaf. Yang pertama ada mim waqaf, yang pertama tadi jim waqaf jaiz ya. Artinya boleh berhenti, boleh terus. Yang kedua 2.3 waqaf mu'anaqah. Artinya pilih di salah satunya, mau titik 3 pertama atau titik 3 kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah lam alif waqaf mamnu. Artinya tidak boleh berhenti kecuali di akhir. Kalau mau berhenti harus mengulang. Yang keempat, qaf lam al-waqfu aula, artinya lebih baik berhenti. Yang kelima, shad lam al-waslu aula, artinya lebih baik terus. Dan tadi mim waqaf lazim, artinya lebih baik berhenti. Itu mah harus mutlak berhenti kalau melihat mim waqaf lazim, mim kecil ya. Baik, itu sahabat semuanya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya. Ingat, tidak akan jadi ilmu kalau tidak dipraktikkan. Dan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, jika tidak dipraktikkan, saya yakin tidak akan hafal. Ya, maka coba dipraktikkan, coba disimak baik-baik dan dipraktikkan agar pembelajaran kita semakin diingat karena dipraktikkan. Baik, cukup itu. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba membahas bacaan surah-surah pendek. Cukup dari saya. Akhirul kalam. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan Iman, membangun negeri dengan dakwah tanpa batas.